Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ushul ahli sunnati wal jamaati. Landasan-landasan dari ahli sunnah wal jamaah. Inna ahli sunnati wal jamaati yasiruna ala usulin thabitatin wa wadihatin fil i'tiqadi wal amali was suluki. Sesungguhnya ahli sunnah wal jamaah mereka berjalan di atas landasan yang kokoh dan landasan yang jelas dalam masalah akidah, dalam masalah amalan dan juga dalam masalah akhlak. Wa hadhil usulu al-'azimatu mustamidatun min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan landasan-landasan yang agung ini dilandasi dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa makana alaihi salafu hadhil ummati. Dan juga dilandasi oleh prakteknya, manhajnya orang-orang yang terdahulu dari umat ini. Ya. Minas sahabati, yaitu para sahabat, wa tabi'ina, dan para tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin, orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik. Wa hadhil usulu tatalakhasu fiha ya fima yali. Dan landasan-landasan tersebut diringkas dalam poin-poin berikut ini. Al-aslul awwalu, landasan yang pertama, yaitu landasan dari Ahlussunnah wal Jamaah yang pertama. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Yang kita kenal ini semua dengan rukun iman. Yang pertama, al-imanu billah, iman kepada Allah. Huwa al-iqraru bi rububiyyatihi wa ilahiyatihi, yaitu menetapkan rububiyah Allah dan ilahiyah Allah. Yakni al-iqraru bi anwa'it tauhidi thalathati wa i'tiqaduha wal amalu biha, yaitu menetapkan 3 jenis tauhid dan meyakininya dan mengamalkannya. Wahia, 3 jenis tauhid tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tauhidur rububiyah, tauhidur rububiyyati, tauhid rububiyah, wa tauhidul uluhiyati, dan tauhid uluhiyah, wa tauhidul asma'i was sifati, dan tauhid asma' was sifat. Ya, sebelum kita bacakan penjelasan beliau tentang definisi masing-masing jenis tauhid ini, yang perlu kita jelaskan syubhat bahwasanya sebagian orang mengatakan pembagian tauhid menjadi 3 ini adalah buatannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Atau mereka mengatakan pembagian tauhid menjadi 3 adalah buatannya Ibnu Taimiyah. Ya, maka ini anggapan yang keliru. Ya, anggapan yang keliru. Karena para ulama yang membagi tauhid menjadi 3 ini sudah sejak dahulu. Sebelum masanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau sebelum masanya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau wafat pada tahun 728 Hijriah. Sedangkan para ulama yang membagi tauhid menjadi 3 sudah sejak lama sebelum masa beliau. Di antaranya Al-Imam Ibnu Mandah. Al-Imam Ibnu Mandah rahimahullah ta'ala yang punya kitab Al-Iman. Beliau adalah ulama yang wafat tahun 310 Hijriah. Beliau membagi tauhid menjadi 3. Demikian juga Al-Imam At-Tabari yang beliau sezaman dengan Al-Imam Ibnu Mandah. Dan juga Al-Imam At-Tabari wafat tahun 310 Hijriah. Beliau juga membagi tauhid menjadi 3. Demikian juga Al-Imam Ibnu Battah. Beliau seorang ulama yang wafat tahun 367 atau 387. Ya, ini sangat jauh sebelum masanya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka tidak benar kalau ini buatannya Ibnu Taimiyah. Kemudian para ulama tidak semuanya membagi tauhid menjadi 3. Sebagaimana pernah kita bahas di pembahasan kitab Nurut Tauhid, bahwasanya sebagian ulama membagi menjadi 2. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Mereka membagi tauhid menjadi 2, yaitu tauhid
al-khabari al-ilmi dan tauhid at-talabi al-qasdi. Ya. Tauhid khabari ilmi dan tauhid talabi qasdi. Ya. Tidak semua ulama membagi menjadi 3. Dan semua ulama yang membagi tauhid menjadi 3 ataupun menjadi 2, tujuannya sama. Tujuannya untuk mempermudah kita memahami tauhid. Seperti misalnya para ulama membagi rukun wudu menjadi 6. Apakah ada hadis atau ayat Quran yang mengatakan arkanul wudu sittatun, ya, rukun wudu 6? Tidak ada. Namun kenapa para ulama membagi menjadi 6? Tujuannya untuk mempermudah. Ya, setelah meneliti dalil-dalil, oh ternyata wudu itu sah kalau melakukan 6 ini. Setelah melalui penelitian, ya, setelah melalui istiqra wa tatabbu, ya, istiqra penelitian, wa tatabbu, dan menelusuri semua dalil yang terkait. Maka dihasilkan bahwasanya rukun wudu ada 6. Ya, untuk mempermudah. Demikian juga para ulama membagi sabar menjadi 3 misalnya. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menjauhkan diri dari maksiat, dan sabar dalam menghadapi takdir Allah. Apakah ada ayat atau hadis yang mengatakan as-sabru thalathatun misalnya? Sabar ada 3. Tidak ada. Namun para ulama ketika mereka melakukan penelitian terhadap dalil-dalil tentang sabar, mereka melakukan tatabbu, menelusuri, mengumpulkan semua dalil-dalil tentang sabar, disimpulkan, oh sabar ada 3. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi takdir Allah yang tidak enak. Ya, ini untuk mempermudah kita memahami masalah sabar. Demikian juga para ulama membagi tauhid menjadi 3 atau menjadi 2 supaya kita lebih paham. Maka ini juga menjawab syubhat yang lain yang mereka mengatakan bahwasanya pembagian tauhid menjadi 3 itu bid'ah. Ya, maka jawabannya bukan bid'ah. Ya, karena pembagian tauhid menjadi 3 ini cuma sarana. Ini bukan suatu ibadah, ya. Bukan suatu ibadah yang baru. Bukan suatu keyakinan yang baru, namun ini adalah sarana untuk memahami agama, ya. Untuk memahami tauhid sebagaimana tadi. Rukun wudu 6, sabar ada 3. Ya, apakah ini bid'ah juga? Tentunya tidak. Karena ini sarana untuk memahami tauhid dengan baik.